Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Nurhayati, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Sebelum pelajaran dimulai, akan Ibu absen dulu. Coba untuk yang pertama, Sasi Keva hadir? Hadir, Bu. Ya, Ayu Salwa, Hadir. Nela Zulfa, Hadir, Bu. Fani Sahrani. Hadir, Bu. Ya. Oke, sekarang untuk kegiatan pembelajaran hari ini mungkin memang ada beberapa anak ya yang mengalami kendala jaringan ya untuk pembelajaran mungkin ada yang kalau yang mengalami kendala jaringan untuk materi bisa dilihat di Google Classroom ya. Untuk gambar saya, tampilan saya di situ jelas apa tidak ya? Tampilan Jelas, Bu. Ya jelas, terima kasih ya. Untuk hari ini, kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran materi yang akan disampaikan hari ini? Siap, Bu. Iya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, terima kasih ya. Sebelum kegiatan pelajaran dilaksanakan, Ibu minta kalian memperhatikan baik-baik ya. Dan apabila ada materi yang belum kalian pahami dan belum jelas, Ibu minta kalian bertanya ya, jangan ragu-ragu. Siap? Siap, Bu. Iya. Untuk pertemuan terakhir pembelajaran kita itu tentang zat aditif pada makanan. Coba Ibu tanya, fungsi dari zat aditif itu untuk apa ya? Saya jawab. Ya, Saya, Bu. ya. Untuk mempertahankan nilai gizi makanan agar makanan lebih menarik dan agar lebih tahan lama, Bu. Iya, terima kasih ya. Coba Ibu tanya lagi, apakah pagi ini kalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Iya, Sudah, coba. Bu. Coba kira-kira sarapannya sama apa ya untuk pagi ini? Sarapan sama mie goreng, Bu. Iya, coba kira-kira di dalam mie goreng kandungan zat aditifnya apa saja? Menurut saya mie goreng itu mengandung pengawet, Bu. Dan dari bumbunya juga mengandung penyedap rasa. Iya, oke, betul sekali jawabannya ya. Ini sebagai bukti bahwa kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin yaitu tentang zat aditif ya. Sekarang akan Ibu akan bertanya tentang materi hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah. Coba, apakah jari kalian pernah tersayat pisau atau terluka? Pernah, Bu. Iya, pernah mengalami ya. Terus darahnya keluar terus atau kemudian berhenti? Coba bisa berhenti dengan sendirinya, Bu. Oke, itu menandakan bahwa trombosit di dalam tubuh kamu atau di dalam darah itu bagus ya. Sebelum bahasan lebih lanjut, akan saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Kita hari ini akan belajar tentang sistem peredaran darah ya. Untuk pertemuan 1 kita membahas tentang komponen-komponen penyusun darah. Tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi darah ya. Melalui kegiatan diskusi yang dipandu dengan LKPD 1, peserta didik dapat menghubungkan proses pembekuan darah dengan saat terjadi luka atau cedera. Ibu harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa memahami materi fungsi peredaran darah dengan baik, terus bisa menganalisis komponen penyusun darah dan bisa menghubungkan terjadinya luka dengan pembekuan darah. Dalam kehidupan sehari-hari kalian, misalnya ketika sedang berjalan terus kemudian terantuk batu ya, terus kalian jatuh dan lututnya terluka ya, itu otomatis kan darahnya
akan keluar, tapi lama-kelamaan akan berhenti dengan sendirinya. Ya, hal itu yang menyebabkan karena kandungan trombosit dalam darah kalian itu jumlahnya cukup banyak atau sesuai dengan jumlah rata-rata yang memang harus ada dalam darah seperti itu ya, sehingga ketika terjadi luka darah akan berhenti dengan sendirinya seperti itu ya. Selanjutnya pada pembelajaran kita kali ini ya akan berdiskusi bersama melalui LKPD, dan Ibu harap kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan cara bertanya jika ada materi yang belum dipahami ya, dan juga ada kerjasama yang baik dalam kegiatan diskusi ini. Diusahakan nanti ada yang bertanya, ada yang menjawab, seperti itu ya. Sebelum ke inti pembelajaran, kita melakukan pretest dulu ya. Untuk pretest sudah Ibu soalnya sudah ada di Google Classroom ya. Coba saya tampilkan dulu. Ya, ini sudah bisa dilihat apa belum? Sudah tayang? Bu. Sudah kelihatan? Ya, Bu. Ya, di Google Classroom di sini Ibu sudah menampilkan ada soal pretest dan posttest ya. Untuk soal pretest ini nanti kalian kerjakan di sini pretest itu tujuannya untuk mengetahui kemampuan kalian ya, sejauh mana menguasai materi tentang sistem pembuluh darah pada manusia. Coba Ibu beri waktu 5 menit kalian untuk mengerjakan soal pretest tersebut. Silahkan. Sudah ya? Ya, kalau sudah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba setelah kalian amati, bagaimana pendapatnya dengan gambar tersebut? Bu, itu gambar jari terluka terus mengeluarkan darah. Kalau menurut pengalaman saya, lama-kelamaan darah tersebut akan berhenti, Bu. Ya. Bu, tapi kalau saya amati pada saat darah keluar seperti ada airnya, Bu. Ya, mungkin ada yang berkomentar lagi? Bu, semalam saya sudah membaca sedikit materi ini. Cairan dalam darah yang berwarna putih ini, kalau tidak salah disebut plasma darah, Bu. Ya, betul sekali ya. Apa yang dikatakan oleh Jelita Anjan tadi, bahwasanya salah satu komponen penyusun darah adalah plasma darah yang biasanya dicirikan dengan warna yang bening dan agak kekuningan ya. Sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang komponen penyusun darah. Ya, komponen penyusun Pernahkah darah. kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen.
Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit, sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin dan adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit, 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran, leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi. Yaitu, mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limpa. Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi 2, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Dan agranulosit yang tidak memiliki granula terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Yang terakhir, trombosit. Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Mengenai proses pembekuan darah akan dibahas di video selanjutnya. Tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang komponen penyusun darah ya? Iya, Bu. Iya. Coba dari tayangan video tadi, ada yang berpendapat? Saya, Bu. Ya, bagaimana? Di tayangan video tadi, darah tersusun dari 3 komponen. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Mungkin ada yang berkomentar lagi? Bu, saya tanya, tadi Iya. saya perhatikan di tayangan video sel darah putih, tapi kok ketika saya melihat darah di antara darah itu tidak ada yang berwarna putih? Ya. Mungkin satu anak lagi yang Bu. bertanya, ya. Bu, menurut Ya. saya sel darah putih itu tidak berwarna Ya. karena tidak mengandung hemoglobin. Ya, betul sekali ya. Untuk pendapat Nela, Lira, sama Jelita, bahwasanya darah itu tersusun atas 3 komponen yang terdiri dari sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit, terus sel darah putih atau leukosit, terus ada lagi trombosit atau keping darah. Ya. Itu untuk komponen dari sel darah. Selanjutnya ada satu lagi yaitu plasma darah ya. Plasma darah itu merupakan cairan yang berwarna putih atau bahkan warnanya itu menuju ke kuningan ya. Dan untuk hemoglobin ya, hemoglobin ini terdapat pada sel darah merah yang merupakan protein kaya akan zat besi dalam darah ya. Fungsinya tadi memberikan warna merah pada darah. Sekarang Ibu akan tampilkan lagi video tentang sistem pembekuan darah ya. Untuk pembekuan darah itu diperankan oleh trombosit ya, yang berperan dalam proses pembekuan darah yaitu trombosit. Nah, Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin.
Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif, berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Langsung, darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Ya, itu ya. Tampilan tentang ya, tadi telah Ibu tayangkan tentang video pembelajaran tentang sistem pembekuan darah. Setelah kalian mencermati video tadi, ada yang berpendapat? Ya? Ada yang berpendapat dengan video tentang sistem pembekuan darah? Saya, Bu. Ya. Ketika saya jatuh dari sepeda, berarti ketika darah keluar terus berhenti sedang halus yang menutupi luka kita ya, Bu? Iya, betul sekali. Ya, karena itu pengaruh dari kandungan trombosit yang ada di tubuh kita sehingga darah bisa berhenti dengan sendirinya. Ada yang berpendapat lagi? Halo. Dijawab saya, Bu. Ya. Betul, benang halus itu disebut fibrin yang nantinya akan menutup luka sehingga darah tidak menetes lagi. Ya, betul sekali ya. Untuk ketika tubuh kita mengalami luka, maka darah tersebut bisa berhenti karena adanya trombosit ya. Tadi sudah ada video pembelajarannya ya. Perubahan antara protombin menjadi trombin ya dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K ya. Sehingga akan membentuk benang-benang fibrin ya, yang akan menutup luka yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Selanjutnya akan kegiatan kita yaitu pengerjaan LKPD ya, atau lembar kerja siswa. Di situ kalian bisa melihat di Google Class. Google Classroom-nya silahkan dibuka ya. Nanti Ibu akan tayangkan dulu tentang ya, di sini ya, LKPD kalian melihat di situ. Dan untuk referensinya kalian bisa membuka, ada bahan ajar dan ada materi pembelajarannya ya. Jika kalian mengalami kebingungan atau ini bisa digunakan sebagai referensi ya. Ya. Oh iya, nanti bentar sebelum kalian membuka LKPD akan Ibu tayangkan dulu tentang apa ya, komponen penyusun darah ya. Nah, ini dalam bentuk video. Ini untuk panduan kalian mengerjakan LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan apa belum? Kali ini kita akan melakukan pengamatan komponen penyusun darah. Benar ya. Apakah kalian pernah melihat orang yang terluka? Pastinya mengeluarkan darah, bukan? Kali ini kita akan belajar. Sudah, Bu. Ya. Mengapa darah bisa berwarna merah? Apa saja yang terkandung dalam darah? Kali ini kita akan membuat komponen darah. Untuk yang pertama, alat yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi. Yang kedua yaitu gelas ukur. Yang ketiga, di sini ada beker gelas. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan pertama ada air mineral, kedua ada minyak goreng, yang ketiga ada oli dikemas, dan yang keempat yaitu pewarna makanan.
Kalian simak baik-baik ya. 5 ml pada air. Ml air kemudian dituangkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita tuang lagi minyak goreng sebanyak 5 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian kita campurkan lagi ke dalam tabung reaksi yang sudah ada air mineralnya. Selanjutnya kita tuangkan minyak lumas oli sebanyak 5 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian kita tuang ke dalam tabung reaksi yang sudah ada air mineral dan minyak gorengnya. Yang terakhir kita campurkan pewarna makanan. Selanjutnya kita kocok sampai tercampur secara rata. Kemudian kita diamkan sampai beberapa menit, nanti lihat ada perubahannya apa tidak. Oke, di sini sudah agak ada pembedanya ya. Tampak ada pembeda atau lapisan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya, itu ya video virtual tentang proses atau pembuatan eksperimen tentang pembentukan komponen penyusun darah. Tadi ada bahannya, ada oli pelumas, minyak goreng sama air mineral, kemudian diberi dengan pewarna makanan ya. Dari tampilan video tadi itu untuk panduan kalian mengerjakan LKPD yang terdapat pada Google Classroom. Sekarang coba kalian mengerjakan ya. Iya, Bu. Ya. Ya, kalau sudah membuka semua, mungkin ada yang mengalami kendala? Atau mungkin dari segi prosedur yang ada dalam LKPD, mungkin ada yang mengalami kendala? Untuk jawaban kalian tulis di kertas ya, atau di buku tulis? Iya, Bu. Ya. Ya, untuk jawaban ditulis di kertas atau di buku tulis. Mungkin ada yang berpendapat? Yuk. Sasi? Sasi, Geva tidak ada. Yang lain coba. Jelita Anjan? Bu, setelah Ya. saya buka LKPD, proses pembekuan darah saya belum paham, Bu. Ya, itu kan di Google Class sudah ada materi yang dijadikan sebagai referensi kalian ya, ada PowerPoint dan bahan ajar ya, itu dijadikan sebagai sumber kalian dalam mengerjakan LKPD ya. Ya, coba silahkan catat jawaban kalian pada tabel yang telah kalian buat dan diusahakan tulisannya rapih ya atau bagus. Baik, Bu. Ya. Kalau sudah, coba sekarang kita bahas soalnya satu per satu. Silahkan yang mau berpendapat. Yuk. Saya, Bu. Ya, bagaimana? Setelah saya membaca bahan ajar untuk proses pembekuan darah, berarti ada enzim yang membantu pada proses pembekuan darah yang berlangsung, Bu. Iya, betul sekali. Di situ enzim yang membantu adalah enzim trombokinase dan enzim tromboplastin.
Ya, seperti itu. Selanjutnya, Bu, saya tanya, ya, apa yang membantu itu ada enzim trombinase dan bagaimana? Coba diulangi lagi. Saya tanya apa yang terjadi bila di dalam tubuh kita tidak ada sel darah putih. Ya, kalau di tubuh kita tidak ada sel darah putih, maka tubuh kita akan rentan terhadap penyakit atau mudah terserang oleh penyakit. Di antaranya berasal dari infeksi jamur, virus, atau parasit yang lain ya. Oke, sekarang kita bahas bersama soal yang ada di LKPD kalian yang sudah dikerjakan ya. Silahkan yang mau menjawab soal yang ada di LKPD. Mungkin bisa diawali dari nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 dulu. Tidak urut, tidak apa-apa. Yuk. Bu, saya yang mau menjawab Ya, nomor 1. ya, Setelah saya memperhatikan hasil dari eksperimen tadi, ya. darah terdiri dari 2 komponen, yaitu plasma darah tadi yang bagian atas, selanjutnya sel-sel darah tadi yang bagian bawah yang berwarna merah. Ya. Untuk sel darah dibagi menjadi 3, yaitu trombosit, leukosit, dan eritrosit. Eritrosit. Ciri dan fungsi komponen darah. 1. Sel darah merah merupakan sel darah yang mempunyai jumlah terbanyak yang berperan dalam mengangkut atau mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sel darah merah berbentuk cakram, bikonkaf, dan tidak mempunyai inti sel, sehingga sel darah merah tidak dapat hidup lama. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen dalam tubuh. 2. Sel darah merah atau leukosit sangat berperan dalam melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Sel darah putih tidak memiliki hemoglobin, sehingga tidak berwarna merah. Sel darah putih bentuknya tidak tetap, mempunyai inti bulat dan cekung, dan dibentuk di limfa dan sumsum tulang. Ya. Trombosit atau keping darah berbentuk bulat lonjong, bahkan berbentuk tidak beraturan, tidak memiliki inti, dan berukuran lebih kecil dibanding eritrosit. Trombosit berfungsi dalam proses pengumbalan darah. Ya, terima kasih atas jawabannya ya, Nela. Luar biasa sekali. Silakan mungkin ada yang mau menjawab soal yang selanjutnya. Bu, saya akan Ya. menjawab yang nomor 2 tentang sistem pembekuan darah. Ya, silakan. Pada bagian tubuh yang mengalami luka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau enzim tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Ya, terima kasih ya atas jawabannya tentang proses pembekuan darah. Selanjutnya mungkin ada yang mau menjawab yang nomor terakhir. Saya, Bu. Ya, Jika di dalam tubuh kita jumlah trombositnya sedikit, maka akan menghambat proses pembekuan darah apabila tubuh kita terkena luka. ya. Terima kasih ya atas peran serta kalian dalam proses diskusi kita kali ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan kegiatan diskusi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya,
bahwasanya darah itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, yaitu berfungsi untuk mengangkut oksigen melalui sel-sel darah ke seluruh tubuh. Ya, ada yang memberikan tambahan untuk kesimpulan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu, darah terdiri dari dua komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sel darah terdiri dari bagian yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. ya, betul sekali ya. Terima kasih atas simpulan yang telah diberikan pada kegiatan diskusi kita kali ini. Silahkan kalian upload jawabannya di Google Classroom ya. Kalau sudah apa belum ya? Ya sudah, coba diproses dulu untuk mengupload jawaban kalian ke dalam Google Classroom. Ya, ini salah satu jawaban dari kalian ya, Ibu tampilkan. Ya. Silakan yang mau memberi tanggapan. Saya, Bu, Ya. untuk komponen penyusun darah itu sudah betul. Terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ya, ada yang komentar dengan jawaban kalian? Dijawab saya, Bu. Ya, boleh. Akan menyebabkan anemia, Bu. Tubuh kurang oksigen sehingga penderita anemia akan kelihatan pucat dan mudah lelah. Ya, betul sekali ya jawabannya. Ibu ucapkan terima kasih atas tanggapan kalian tentang yang tadi Ibu tampilkan jawaban dari salah satu teman kalian ini. Sekarang silakan kalian menyimpulkan materi yang khusus untuk pelajaran kita atau pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Yo, disimpulkan. Yuk. Menurut saya, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah darah Ya. itu merupakan sebuah cairan, di mana cairan itu seperti air dan berfungsi untuk mengangkut oksigen melalui sel darah ke seluruh tubuh dan merupakan kebutuhan makhluk hidup. Jika di dalam tubuh kita jumlah darah di bawah normal, maka kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Ya, ada yang memberikan tambahan? Saya, Bu, Ya. setelah saya belajar tentang materi ini, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah jika darah komponen penyusun darah adalah plasma darah dan sel-sel darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Dan pembekuan darah dapat terjadi apabila trombosit dalam darah berada dalam jumlah yang cukup. Ya, terima kasih ya atas simpulan yang kalian berikan ya. Memang benar darah itu merupakan salah satu komponen di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut oksigen melalui sel-sel darah ke seluruh tubuh makhluk hidup. Sel darah yang berada dalam darah memiliki fungsi yang berbeda-beda, di antaranya sel darah merah itu untuk membawa oksigen ke dalam paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kalau sel darah putih itu berfungsi untuk melawan mikroorganisme atau bibit penyakit ya yang ada di dalam tubuh kita, seperti misalnya jamur, terus virus ya, dan parasit lainnya. Dan yang terakhir ada trombosit. Ini fungsinya untuk proses pembekuan darah jika tubuh kita terjadi luka ya. Ya, setelah kita belajar tentang materi komponen darah, sekarang kita melakukan kegiatan penilaian ya, yaitu melalui kegiatan post-test. Ini fungsinya untuk menguji tingkat kepahaman kalian tentang materi komponen darah. Coba sekarang Google Classroom-nya dibuka ya. Di situ untuk soal post-test ya.
Ya, di sini ya soal pretest tadi sudah digabung dengan soal pretest ya. Mana tadi? Ya, di sini. Tampak apa tidak ya? Sudah tampak apa belum? Tampak, Bu. Ya, ini. Sudah. Ya, ini soalnya ya. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, kalau sudah, jawabannya langsung kalian unggah ya dalam Google Classroom. Ya. Coba, apa kegiatan yang kalian lakukan dalam LKPD ini bisa membantu pemahaman kalian mengenai konsep darah dan komponennya? Sangat membantu, Bu. Ya. Kami jadi lebih paham tentang komponen penyusun darah. Yang selama ini saya tahunya darah itu hanya berwarna merah saja. Ya, oke ya. Ya mungkin selama ini kalian pahamnya, oh darah itu berwarna merah. Kalau terjadi luka, darah itu akan keluar ya dan akan berhenti dengan sendirinya. Seperti itu ya. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Untuk diskusi hari ini sudah berjalan dengan baik dan sebagian besar dari kalian sudah bisa mengutarakan pendapatnya, dan bagi yang belum, Ibu minta bisa lebih aktif lagi di diskusi pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan minggu depan kita membahas tentang sistem peredaran darah, tapi pada bab kedua ini yang akan dibahas tentang jantung dan pembuluh darah ya. Terima kasih atas kegiatan pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi